Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Allah lah satu-satunya Rabb yang telah menyiapkan segala apa yang kita butuhkan di muka bumi ini, mengizinkan kita menikmatinya dengan penuh kesyukuran dan berterima kasih kepadanya. Allah berjanji di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmatku kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Dan tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu bentuk kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai balas jasa yang telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidup beliau untuk menyampaikan dan menyempurnakan semua amanah dari Allah untuk agama ini kepada umat manusia. Saudaraku sekalian rahimakumullah, alhamdulillah saat ini kita telah berada di bulan Rajab, di mana pada bulan ini sekitar 14 abad yang silam terjadi peristiwa yang sangat penting, yang amat besar yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala, yakni Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Perjalanan panjang Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW merupakan bukti kekuasaan Allah. Tiada kekuasaan dan kekuatan melebihi kuasa Allah. Perjalanan panjang beliau dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa di Al-Qudsi, Palestina, lalu dilanjutkan dengan menembus lapisan langit tertinggi sampai batas yang tidak dapat dijangkau oleh ilmu semua makhluk, malaikat, jin, dan manusia. Perjalanan sehari semalam yang tidak akan mungkin bisa dilakukan tanpa kuasa dan izin Allah Subhanahu wa taala ini menjadi bukti bahwasannya kebesaran Allah sesungguhnya melampaui segala apapun yang ada di muka bumi ini. Oleh karenanya, janganlah kita bersikap sombong, angkuh terhadap saudara-saudara kita, terlebih sesama muslim. Selain mengagungkan bentuk kebesaran Allah, perjalanan Isra Mi'raj juga membawa pesan penting bagi umat manusia di seluruh dunia, yakni adanya perintah sholat 5 waktu yang diterima langsung oleh Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan oleh beliau dan seluruh umatnya untuk menjadi pedoman jiwa dalam menjalani kehidupan agar selamat dunia dan akhirat. Pada perjalanan Isra dan Mi'raj, selain mendapat perintah untuk melaksanakan sholat, Nabi Muhammad SAW juga diperlihatkan hal yang amat luar biasa, penuh hikmah, yakni dipertemukan dengan para nabi dan rasul terdahulu, serta diperlihatkan beberapa peristiwa yang menggambarkan nikmatnya surga Allah dan pedihnya siksa neraka setelah kematian datang. Masya Allah. Saudaraku sekalian rahimakumullah, salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah wajib bagi umat Islam dan memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan ibadah wajib lain. Ibadah salat itu sendiri merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Hadis riwayat sahih dari Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, salat itu tiang agama. Barang siapa yang mengerjakannya, maka ia menegakkan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia meruntuhkan agamanya. Di bulan yang penuh keberkahan ini, hendaklah kita lebih banyak melakukan introspeksi diri. Sudah sebaik apa kualitas sholat dan ibadah kita selama ini? Pahamnya kita akan pentingnya sholat, apakah telah tertuang dalam kekhusyuannya sholat kita, atau hanya sebatas tahu namun selalu terburu-buru dan ala kadarnya dalam setiap sujud dan ruku kita.
Salat yang merupakan ibadah wajib, hal pertama yang akan diazab di akhirat kelak, yang menjadi obat mujarab bagi hati kita. Apakah telah kita persiapkan sebaik mungkin sebagai bekal, atau ternyata hanya akan menjadi hal yang kita tangisi dengan penuh penyesalan karena begitu banyak waktu sholat yang terbuang tanpa catatan yang menjadi amal baik. Sholat menjadi cerminan perilaku manusia. Mereka yang sholatnya baik, maka baik pula lah seluruh amal perbuatan mereka, begitupun sebaliknya. Celakalah orang yang amalnya hari ini lebih buruk dari kemarin. Merugilah orang yang amalnya hari ini sama dengan kemarin. Maka beruntunglah orang yang amalnya hari ini lebih baik dari kemarin. Semoga Allah memudahkan kita menjadi manusia yang bisa memanfaatkan waktu yang sedikit di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Saudaraku sekalian rahimakumullah, begitu pentingnya sholat yang diperintahkan langsung oleh Allah saat peristiwa Isra Mi'raj. Maka segeralah kita terbenah, jangan sampai menjadi orang terpuruk dalam penyesalan. Berjuanglah menjadi pribadi yang indah sebagaimana Rasulullah, menjadi muslimat berkarakter sehebat Rasulullah, menjadi generasi yang membanggakan Rasulullah, menjadi penerus perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita sudah dipilih untuk menjadi orang yang hebat, hebat di dalam pandangan manusia dan terlebih hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian ceramah singkat yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.